Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya serta ridhonya pada kita semuanya, sehingga kalian semuanya sehat, semuanya bahagia, sejahtera, bisa belajar dengan baik, belajar hidup mandiri, belajar sains, belajar teknologi, dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini, yang karenanya kita semuanya menjadi manusia yang sesungguhnya, yang karenanya kita semuanya menjadi berperadaban mulia, yang karenanya nanti juga kita akan terhormat di hadapan Allah maupun di hadapan semua umat, karena kita menjadi pengikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, hari ini, besok ini, tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna, al-insan al-kamil, manusia yang sesungguhnya, manusia yang ahsani takwim, manusia yang betul-betul berjasa kepada manusia yang lain. Karena dengan beliaulah kita semuanya menjadi mengerti kehidupan ini, hakikat hidup, kemudian sikap hidup dan cara hidup, yang semuanya dipandu oleh Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang terlahir di padang pasir di tanggal seperti ini, yang namanya Muhammad SAW. Manusia sebagai juru selamat kita semuanya, manusia sebagai guru mulia kita, karena beliaulah guru dari semua guru, yang mengajarkan mulai hal-hal yang sangat kecil, cara-cara hidup, sampai ajaran yang paling tinggi, yaitu hakikat hidup. Cara hidup pun yang mulai yang paling sangat kecil, mulai dari raup, cuci muka yang namanya wudhu, sampai kemudian istinja, bagaimana cara makan, cara tidur, bangun, cara mengunyah makanan, cara tidur kita, apa saja, tidak ada yang tidak diatur, diajar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ajarannya itu semuanya adalah ilajun, solusi, mengandung hikmah, yaitu kebaikan dan kebenaran sekaligus. Jadi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini apa saja, seluruh ajarannya, ajaran besar, ajaran kecil, seluruh sunnahnya, tradisi kehidupan beliau ini merupakan solusi, merupakan ilaj bagi peradaban manusia ini. Peradaban manusia pengen sukses, pengen baik, ya ikuti contoh yang Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliaulah uswah hasanah, manusia yang menjadi contoh dan suri tauladan. Bukan hanya uswah saja Nabi Muhammad itu, juga qudwah namanya. Qudwah itu anutan dan beliau yang mengawal, itu namanya qudwah, komandan, komandan kebaikan. Komandan kebaikan, tidak ada manusia yang komandan kebaikannya sesempurna baginda Rasulullah SAW. Mengawal hidupnya ini, mengawal, mengajari, mempraktekkan, mengawal bersama-sama kepada para muridnya,
yang namanya sahabat. Sahabat itu anak-anak sekalian gelar murid pada zaman Rasulullah SAW. Jangan dianggap seperti bahasa sekarang, sahabat ya teman. Sahabat-sahabat Nabi itu bukan temannya, tapi muridnya. Muridnya Rasulullah itu begitu mengagungkan sama beliau. Nah, jadi ada yang bagian bawakan terumpahnya, ada yang bawakan ini, semuanya hormat takdim luar biasa. Yang menjadi muridnya, yang menjadi musuhnya ya bencinya luar biasa. Jadi muridnya Nabi itu juga tidak banyak, masih banyak orang yang memusuhinya daripada yang ikut. Bahkan 10 tahun kerasulannya itu 10 tahun, 13 tahun ya, 13 tahun masa kerasulannya itu beliau belum punya pengikut kecuali orang-orang miskin, para budak, orang-orang kecil. Ada beberapa orang merdeka itu pun juga dari kalangan kecil, dari suku-suku pinggiran, bukan penentu. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu bukan kelompok mayor, bukan suku penting. Yang suku penting belakangan ya hanya ada siapa namanya? Ya, siapa ya? Ya, enggak, setelah Nabi menang saja suku penting itu pada ikut. Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah mereka kalah, setelah Fathu Makkah namanya, itu baru pada ikut. Yang ikut sebelum Fathu Makkah ya orang-orang kecil tadi. Karena memang Nabi berangkat dari kecil, dari awal, dari manusia biasa, sehingga orang-orang besar gengsi ikut. Gengsi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tetap berusaha keras untuk menentang. Jangan sampai ada penguasa baru, penguasa dari orang yang tidak hebat, tidak kaya. Zaman Nabi Muhammad dilahirkan zaman jahiliyah, baik jahiliyah yang dulu zaman Nabi Muhammad maupun jahiliyah zaman Nabi Muhammad itu jahiliyatul ula, jahiliyah pertama. Jahiliyah kedua, ketiga itu ya zaman kita ini. Zaman dimana materialisme, harta, kekayaan adalah menjadi idola, menjadi pilihan. Kalau zaman Islam yang sesungguhnya bukan. Yang menjadi idola adalah akhlak. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat pada orang lain, bukan orang kaya. Ajaran Islam, zaman kejayaan Islam, orang yang kaya adalah orang yang hebat, orang yang disebut unggul, orang yang berakhlak mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Baik-baiknya. Tapi zaman jahiliyah sekarang modern ya adalah orang yang paling mulia, orang yang paling kaya. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ketularan ya. Kita tidak silau dengan kekayaan duniawi, kita silau dengan akhlak mulia sebagaimana Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengancam man akramal ghaniya liginahu faqad dhahaba thulutsatini. Siapa yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Dianggap orang yang mentuhankan harta, materialisme. Na'udzubillahi. Kita boleh hormat dengan orang kaya, tapi bukan karena kekayaannya, tapi karena kehebatannya dia, karena ilmunya dia, karena kesungguhannya dia, karena dermawannya dia. Itu baru kita salut terhadap orang kaya. Orang kaya yang
ahli syukur, orang kaya yang ahli menolong, orang kaya yang ahli berjuang, itu idola kita. Tapi orang kaya yang hanya menumpuk kekayaan untuk dirinya, maka itulah korun-korun di zaman modern. Dan itu adalah musuh para nabi. Anak-anak sekalian, rahimakumullah, di mana saja kalian berada, Rasulullah SAW dinyatakan oleh seorang pakar sosiolog yang luar biasa, Mikhail Hutz, menulis di antara manusia yang paling berpengaruh, di atas 100 manusia paling berpengaruh, beliau menempatkan Nabi Muhammad SAW di atas semuanya, adalah manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini, sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Tidak ada manusia yang paling berpengaruh, yang luar biasa. Rasulullah SAW mempengaruhi peradaban modern ini karena semuanya berangkat dari peradaban modern yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari Gua Hira. Gua Hira belakang ini. Lahir dulu orang kecil yang bisa merubah dunia. Dari Gua Hira, sebagaimana nenek moyangnya namanya Ibrahim, lahir dari dalam gua, dia akan merubah dunia, melahirkan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Ibrahim juga begitu, melawan Namrud masih kanak-kanak. Nabi Muhammad juga begitu, melawan Quraisy dengan sendirian, sebagaimana kakeknya Nabi Ibrahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam yang melawan Namrud sendirian. Begitu pula Nabi Muhammad SAW melawan siapa? Kaum Quraisy sendirian. Kaum Quraisy itu masyarakat, negara, pemerintahan, kota, metropolis. Quraisy itu Arab Saudi atau Arab Timur Tengah pada saat itu. Mekah adalah kota internasional di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang didirikan sejak zaman Nabi Ismail, karena di situ adalah pusat persinggahan jalur transportasi dari Persia ke Romawi, dari Syria Sam ke Syria. Nah, itu jalurnya lewat situ. Semua perdagangan darat melalui Mekah dan transit di Mekah, sehingga metropolis, komunitas penguasa kota itulah yang namanya adalah suku Quraisy, suku kaya raya, suku Matrei, bangsa pedagang yang menguasai perdagangan rihlatas syita wasai, yang namanya Quraisy, yang sampai sekarang menjadi satuan mata uang namanya kurs. Kurs itu dari Quraisy. Quraisy itu mbahnya Nabi Muhammad SAW, pedagang kaya yang dagang antar bangsa itu tadi, yang luar biasa kaya. Ini namanya Quraisy. Nah, itu yang diberantas, yang Rasul Muhammad SAW diutus untuk mengubah peradaban dari pusat peradaban dunia di Mekah. Tapi 10-13 tahun beliau tidak berhasil, karena sendirian, karena musuh yang kayak gitu, seperti tidak berhasilnya, mustahilnya mengalahkannya Nabi Ibrahim dengan siapa? Raja Namrud. Ya, Nabi Ibrahim kemudian membuat base camp sendiri di Mesir, kemudian pindah ke Palestina. Nabi Muhammad juga seperti itu, 13 tahun di sana, yang ikut hanya orang-orang kecil. Sampai akhirnya suatu malam beliau sudah direncanakan untuk dibunuh oleh kaumnya sendiri, oleh kaum Quraisy, dikepung oleh 40
pendekar Quraisy bersenjata lengkap semuanya. Tapi Allah menyelamatkannya karena biasanya bangkong menyerang menjelang pagi, maka akhirnya ngantuk semua. Menjelang subuh biasanya tidurlah semua. Lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian keluar, mereka tidak tahu supaya subuh. Kan mereka tidak berani dobrak rumah, karena nanti seperti perampok. Nunggu Nabi keluar. Nah, Nabi keluar dia masih tidur, biasanya memang tidur menjelang subuh. Akhirnya jalanlah Nabi Muhammad dengan leluasa. Akhirnya mereka bangun, terus panas lagi bangun itu sudah jauh. Jadi Nabi Muhammad SAW diselamatkan oleh Allah di gua Gua Sur, di Gua Sur. Alhamdulillah anak-anak sekalian, saya sudah sana pertama kali saya nalkin zikir di Gua Sur. Nah, itu di Gua Sur. Gua Sur ini gua tempat singgahnya Kanjeng Nabi, ya kayak kita ini sebetulnya kayak seperti di buk saja. Jadi itu di jalan untuk menuju ke jalan setapak menuju ke Madinah, artinya dilewatilah itu digundukan di bawahnya gini, sehingga mestinya, dan sudah memang betul mau dicek, mau dilihat sini, tapi Allah melindunginya dengan burung merpati yang lagi angkrem sama laba-laba yang ada rumahnya, sehingga mereka menolak. Pikiran mereka sirfah, Allah memalingkan perhatian mereka kepada yang lain. Jadi tidak dilihat. Seandainya dilihat akan kelihatan dan akan terbunuhlah Nabi Muhammad SAW. Allah menyelamatkan mereka dengan zikir sirri yang tadi saya ajarkan itu. Sahabat Abu Bakar itu diajarkan zikir sirri itu pada saat itu karena derdek. Rasulullah kemudian mengajarkan zikirlah, konsentrasi, kamu sebut Allah, Allah, Allah di dalam batinmu sampai tidak merasa apa-apa kecuali detak jantung dan bunyi Allah, Allah, sehingga beliau tertidur dengan zikirnya tadi. Sampai kemudian juga digigit itu laba-laba sing gede itu senekat sing genah karo aku sini nek ngarani katel. Ya itu sakit sekali, tidak terasa, atau ya kemudian terus bangun terasa nangis, baru kemudian netesi pipinya Kanjeng Nabi dan kemudian terbangun. Muhammad tidur di pangkuannya wajah di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu melanjutkan hijrah. Kenapa Michael Head mencatat Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor satu paling berpengaruh di atas Nabi Musa, di atas Nabi Isa, di atas Einstein, di atas James Watt, di atas apa yang penemu listrik ini kan penting, coba penemu listrik, Thomas Edison, paling berpengaruh loh ini, tapi jauh di atas Nabi Muhammad. Yang menemukan ini, listrik ini belum ada sebelumnya. Dengan listrik ini kita bisa sembarang. Jadi opo membutuhkan listrik ini. Betapa tidak pentingnya, sangat penting, sangat berpengaruh Thomas Edison ini. Tapi ya jauh di ranking lebih jauh, masih di atasnya ada tadi ada Nabi Isa dan Nabi lain. Tapi Nabi Muhammad adalah yang paling penting dan berpengaruh karena apa? Beliau berjuang sendiri tadi menghadapi kafir Quraisy dan mengajarkan kepada manusia ajaran yang semakin hari semakin banyak peminatnya. Artinya apa? Ajaran itu betul-betul benar dan tidak mungkin bohong karena ternyata pengikutnya semakin banyak. Ajaran itu kalau tidak hebat itu semakin hari mungkin ada zamannya akan jaya, tapi setelah itu pudar hilang. Tapi ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini setiap tahun terus
selalu berkembang. Bahkan sekarang di zaman akhir ini, zaman modern ini, ketika di dunia timur, di dunia Islam mungkin Islam akan meredup sedikit, tapi di barat mulai bersinar. Di Amerika, di macam-macam itu sudah sangat kuat, Islam menjadi kuat. Walaupun mungkin tetap ada yang gencet ya, seperti di sekarang Prancis. Di Prancis ini presiden Prancis termasuk ikut menghujat Islam, merendahkan Nabi Muhammad, tapi ini diprotes oleh orang sedunia. Sekarang ini kapok kayaknya. Jadi akhirnya diboikot. Boikot apanya? Produknya. Sudah hampir 2 minggu ini, seminggu yang lalu diboikot oleh orang-orang Islam Timur Tengah, sudah kelabakan. Ini tambah mulai Indonesia mulai pada ikut boikot. Itu nanti pasti akan menyerah, karena kalau diboikot produknya itu berarti nanti ya nggak payu. Kalau nggak payu ya gulung tikar. Misalnya kalau gulung tikar ya nanti akan miskin bangsanya. Itu namanya aqua, itu namanya minuman ozon apa sih ini? Mizon, itu macam-macam yang kecil-kecil itu, sampai dengan yang hotel yang apa di Indonesia begitu banyak, mobil-mobil semuanya diboikot, tidak dibeli produk-produknya. Nah itu akan terasa nanti akan bangkrut, perusahaannya bangkrut bisa miskin. Nah ini karena pembelanya Nabi Muhammad begitu luar biasa. Orang membela Nabi Muhammad itu berani taruhan nyawa. Tidak ada orang yang dibela lebih dari pembelanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya sepanjang pagi tadi nangis terus karena mendengar, ya terharu. Ternyata masih ada saja orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, padahal jasanya luar biasa. Bukan hanya untuk orang Islam, seluruh peradaban manusia ini berhutang budi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baca tulis, mulai maca nulis itu yang mentradisikan, yang menggalakkan, yang mengajarkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melakukan gerakan pemberantasan buta huruf ini mulai dari awal turunnya wahyu sampai sepanjang kehidupan beliau memimpin. Jadi setiap waktu perang-perang ketika menang-menang itu tawanan perang itu yang bisa mengajar ilmu dan membaca tulis itu selalu begitu, selalu diseleksi siapa yang bisa nulis, bisa maca, bisa ngajarkan ilmu apa, suruh ngajar umat Islam dan nanti bebas. Nah, dibebaskan. Syaratnya mau ngajar sampai bisa. Satu orang 10 umat Islam ngajar apa, sehingga cepat sekali umat Islam menjadi nyambut. Setiap menang perang itu nanti diseleksi, dipilih orang-orang yang terpelajarnya, tentara pasukan yang pinter, suruh ngajar, khususnya ngajar baca tulis. Sehingga habis. Dulu orang Arab yang disebut ummi sekarang menjadi alim. Dulu ummi itu artinya buta huruf. Jadi lawannya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab Bani Israel itu ahlul kitab. Tapi Bani Ismail orang-orang Arab adalah ummi. Nah ini yang memberantas ummi menjadi ahlul kitab, ahlul Quran, ahlul kitabah itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya peradaban baca tulis ini kemudian nanti membangkitkan peradaban barat. Bangsa barat itu anak-anak sekalian dijajah oleh bangsa Islam, umat Islam selama hampir 8 abad melalui kekhalifahan dinasti Umayyah, dinasti Amawiyah di mana wilayah Eropa yang menjadi ini? Spanyol. Di Spanyol
Cordova namanya, ibu kotanya Cordova. Itu adalah ibu kota pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah. Mulai tahun berapa itu? 700 sekian sampai 1000 berapa itu? Lupa saya. Nah, ini adalah masa kejayaan Islam, baru kemudian mereka belajar, mereka nyantri, mereka belajar kepada para sarjana Islam, para namanya Averroism, belajar filsafatnya Ibnu Rus, Ibnu Sina. Nah, kemudian setelah mereka kuat, mereka bangkit, maka terjadi namanya kebangkitan sosial mereka, namanya Renaissance. Dari Renaissance mereka kemudian bangkit lagi menjadi revolusi industri. Dari revolusi industri itulah kemudian mereka melawan Islam. Nah, umat Islam lagi terpuruk, mereka sudah punya industri, bisa membuat pabrik garment, pabrik peralatan perang, pabrik pabrik otomotif, kapal uap, macam-macam, untuk alat perang, bedil ya bahasanya, bedil, senapan, mesin, macam-macam sudah seperti itu. Umat Islam masih tetap pakai keris, pakai itu. Akhirnya tidak imbang. Akhirnya mereka hebat, menyeranglah ke dunia timur, seluruh wilayah yang dikuasai barat, mulai Maroko namanya Maghribi, dari mepetnya Spanyol sana, seberangnya Spanyol atau setelah itu sampai ke Merauke. Mana Merauke itu? Wono, wetane Papar, wetan Bogor, terus sampai ke Pak Sarip, nanti jenenge itu Jayapura, sana ada Merauke. Dari Maghribi, Maroko sampai Merauke. Nah, itu semua adalah wilayah kekuasaannya umat Islam dulu. Maroko sampai Merauke, terbentang kulon barat dan timurnya sampai itu. Kanan dan kirinya, lor kidulnya, semua sampai mulai Tartar, Cina, India sampai ke ujung selatan, Persia, Afrika, semuanya itu semuanya negara Islam. Jadi negara Islam itu semuanya ditaklukkan oleh orang Barat dengan tanpa perlawanan yang berarti. Saking bedanya kemampuan dan teknologi orang Barat. Seperti Islam menaklukkan Eropa pada saat itu tanpa perlawanan yang berarti. Jadi Napoleon Bonaparte yang pertama kali menaklukkan Mesir itu hanya seminggu. Mesir sudah dikuasai tanpa perlawanan yang berarti, karena Napoleon padahal tidak sengaja aja Napoleon mau mendirikan pusat peradaban di Timur Tengah. Selesai. Karena pada saat itu orang Mesir nggumun dengan teknologinya orang Prancis. Napoleon itu orang mana? Prancis, orang Prancis. Napoleon Bonaparte. Nah, semua juga gitu, Indonesia juga gitu. Indonesia ini lebih memalukan lagi. Indonesia ini dijajah bukan oleh orang yang berperadaban tinggi. Indonesia Nusantara ini dibagi didom begitu saja antara Portugis, Inggris, Belanda. Bukan. Ya itu aja, dari Spanyol, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Itu membagi wilayah Nusantara. Ada yang menguasai Brunei, ada yang menguasai Malaysia, Singapura, ada yang menguasai Indonesia, ada yang menguasai Filipina, Thailand, semua dibagi itu. Nah, Indonesia kebagian, yang jajah Indonesia ini adalah orang yang paling tidak berperadaban, orang Belanda. Belanda, dan bukan pemerintahan Belanda, jangan dikira musuh kerajaan, bukan. Indonesia ini dijajah 100 tahun lebih, 200 tahun hampir di awal atau sampai pertengahan itu oleh namanya VOC. VOC itu adalah
grup dagang orang-orang Belanda pinggiran. Cara Indonesia wong Madura sing jajah Indonesia itu. Jadi Belanda bukan Belanda terpelajar, bukan Belanda elit, tapi Belanda cara Indonesia Belanda Madura nih. Belanda Madura. Indonesia Madura. Jadi dijajah itu dan tidak pakai apa-apa, tidak pakai orang banyak, hanya adu domba gitu aja. Jatuh 1-2 sampai seluruh kekuasaan wilayah Nusantara dikuasai oleh mereka, kecuali beberapa daerah kecil seperti Aceh sama mana yang tidak dikuasai ini. Ya, tinggal ya Aceh, terus apa namanya Jogja itu apa itu? Surakarta ya, apa yang Yogyakarta. Semuanya sudah dikuasai oleh Belanda yang dulu adalah kerajaan-kerajaan hebat, kesultanan hebat semuanya. Nah, ini anak-anak sekalian, maka kita ambil bagaimana Rasulullah bisa hebat ini, maka yang sifat dasar beliau ini harus kita miliki. Namanya amanah yang pertama. Beliau ini sejak kecil sudah terkenal amanah, sehingga gelarnya apa? Al-Amin. Kemudian yang kedua sifat apa? Sidik, jujur, objektif, benar yang dikatakan, benar yang dipikirkan, benar yang dilakukan. Amanah, sidik, fatonah. Yang ketiga adalah fatonah. Apa fatonah itu? Cerdas. Cerdas itu kreatif dan inovatif. Yang keempat apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Suka menyampaikan, suka laporan. Nah, ini bisa menyampaikan, pandai menyampaikan. Diminta atau tidak diminta, kalau dapat amanah harus biasa laporan. Sukses atau tidak sukses supaya laporan. Laporan yang terbaik adalah laporan yang tertulis. Tapi paling tidak laporan. Jangan blenes kalau mendapat amanah juga ditakoni gak laporan. Ditakoni laporannya gak jelas. Namanya tidak tabligh. Nah, ini penting untuk kita tiru, karena kalian semuanya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Seorang pemimpin fungsinya sama dengan Rasul, memimpin, membimbing umat, maka dia harus memiliki 4 karakter dasar tadi apa? Amanah, sidik, fatonah, dan tabligh. Apa artinya? Terpercaya, kemudian jujur, objektif, kemudian cerdas, kemudian bisa komunikatif. Tabligh itu komunikatif. Senyum, sapa, salam, menyampaikan, namanya adalah tabligh, sifat tabligh. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses ya. Dimana berada, baca ini, diwiridkan sebelum subuh biar sukses seperti Rasulullah SAW. Baca ayat 27 surat Yasin, dibaca 27 kali. Bunyinya apa? Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Agar sukses seperti Kanjeng Nabi. Terima kasih. Sekali lagi, barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.